Shalom saudara yang terkasih, renungan hari ini adalah tentang atribut Allah ya. Persoalan terbesar manusia adalah mengenal Allah ya. Alkitab sudah katakan bahwa kita manusia diciptakan segambar dan rupa Allah, gambar dan rupa Allah. Nah, seringkali yang terjadi, kita menciptakan Allah palsu menurut gambar rupa kita sendiri. Nah, ini saudara ya, kita sering menciptakan Allah menurut gambar rupa kita, bahkan menurut pemikiran kita. Allah yang kita konsep menurut kehendak kita, rupa kita, apa yang kita ingini. Allah yang selalu memenuhi kebutuhan hidup kita, Allah yang selalu menolong kita, Allah yang selalu mempermudah urusan-urusan kita. Kita ciptakan Allah dalam mindset pikiran kita sendiri. Ini yang sering terjadi saudara ya. Nah, kita akan lihat ada dua macam atribut Allah. Yang pertama, atribut yang tidak dikomunikasikan. Nah, ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kita bukanlah Allah, kita tidak seperti Allah. Atribut ini tidak dapat diteladani ya, nggak bisa diteladani. Nanti kita akan lihat ada 7 atribut yang ini. Nah, yang kedua, ada atribut yang dikomunikasikan ya. Nah, ini seharusnya mendorong kita untuk hidup seperti Allah gitu kan, sesuai dengan sifat-sifatnya, kasihnya, pengampunannya, sukacitanya, penyayangnya, pemaaf dan sebagainya. Nah, ini yang dikomunikasikan kepada makhluk, kepada manusia. Tetapi konsep Allah yang tadi dimaksud, yang atribut Allah yang tidak dapat diteladani, ini memang nggak dikomunikasi, tidak bisa manusia seperti Allah, meneladani Allah yang seperti ini ya. Nah, atribut itu sesuatu yang melekat dalam diri Allah dan hanya dimiliki oleh Allah, tidak bisa dimiliki oleh manusia. Ini yang pertama ya, yang nggak bisa dimiliki oleh manusia. Ini hanya atribut Allah, hanya yang melekat pada diri Allah. Yang pertama itu tentang kedaulatannya. Nah, kita ini tidak berkuasa ya, kita tidak berkuasa ya atas hidup kita. Hidup kita ini bergantung kepada Allah. Hidup kita karena anugerah belas kasihnya Allah. Jadi kita itu tidak punya kedaulatan. Nah, hanya Allah yang punya daulat. Itulah atribut yang melekat pada diri Allah, itu kedaulatan. Yang selanjutnya, kemahakuasaan. Allah itu maha kuasa ya. Nah, kita ini hanya mengejar kuasa. Kita ini hamba ya, hanya mengejar kuasa saja. Kita tidak maha kuasa, kita terbatas. Jadi Allah maha kuasa. Nah, itulah atribut Allah yang melekat dalam diri Allah, yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Dan manusia tidak seperti Allah memiliki kemahakuasaan. Nah, juga yang ketiga, kemahatauan Allah. Nah, Allah mengetahui segala sesuatunya. Bahkan Allah mengetahui ketidaktahuan kita sebagai manusia. Yaitu Allah sumber pengetahuan. Dalam Mazmur 14 ayat 1. Dia sumber pengetahuan, dia mengetahui segala sesuatu tentang dunia, bahkan tentang diri saudara sekalipun. Dia mengetahui apa yang kita tidak tahu, Allah mengetahui. Yang keempat, kemahadiran Allah. Nah, Allah ini tidak terbatas ruang dan waktu, dia maha hadir di mana-mana. Dia bisa hadir di sana, hadir di sini, kehadiran Allah. Sedangkan manusia tidak bisa hadir dalam situasi dan tempat yang berbeda-beda. Manusia ini terbatas ya, kehadiran manusia ini. Tapi Allah ini yang maha hadir. Itulah atribut yang melekat dalam diri Allah, kemahadirannya. Yang kelima, ketidakberubahan Allah. Manusia itu berubah ya, sering berubah-ubah. Manusia itu dapat berubah ya, dari segi fisik manusia bisa berubah, tapi Allah tidak pernah mengalami perubahan ya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah tidak pernah berubah. Dan selanjutnya yaitu keenam, ketidakterbatasan Allah ya. Nah, kita manusia hanya sementara, kesementaraan kita ya. Kita ini sementara, Allah tak terbatas. Dalam Matius 6:28-30 di situ kita ini harus rela dilupakan orang ya. Sementara kita harus rela, tapi Tuhan tidak pernah dilupakan oleh orang gitu. Tuhan ini tidak terbatas punya sifatnya, atribut yang melekat dalam diri Allah gitu ya. Yang terakhir, kekekalan Allah
Nah, ini tidak dimiliki oleh manusia. Allah itu kekal, tidak memiliki awal dan akhir. Sedangkan kita manusia memiliki awal. Dari mana kita diciptakan, berasal dari mana kita dan mau kemana kita, itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena manusia sifatnya tidak kekal, memiliki awal. Ya, tapi Allah tidak memiliki awal dan akhir. Itulah atribut yang melekat dalam diri Allah yang tidak bisa dimiliki oleh manusia, dan manusia tidak memiliki itu, dan manusia tidak bisa pelajari itu, dan tidak bisa seperti itu, dan tidak bisa diteladani. Sedangkan atribut yang dikomunikasikan tadi yang pertama, yaitu atribut yang bisa kita miliki, kasih Allah, pengampunan Allah, ya kan, pengorbanan Allah dan sebagainya dan sebagainya. Seharusnya ini menyadarkan kita, ya, menyadarkan kita bukan Allah, dan kita tidak seperti Allah, dapat meneladani yang sifat kekal tadi, yang 7 tadi. Sedangkan kasih, sukacita, pengampunan, kita bisa meneladani sifat itu dan kita bisa memiliki sifat itu, dan ini yang mendorong kita untuk hidup seperti Allah gitu ya. Tapi tidak menjadi seperti Allah, karena Allah punya sifat daulat, kemahakuasaan, kemahatauan, kemahahadiran, ketidakberubahan, ketidakterbatasannya, kekekalannya, itu yang dimiliki Allah. Atribut Allah yang nggak bisa dimiliki manusia. Sedangkan kasih, sukacita, pengampunan dan sebagainya, itu atribut Allah yang bisa dimiliki oleh manusia dan bisa disosialisasikan dan bisa dipelajari oleh manusia. Semoga firman ini kita mengerti tentang siapa Allah dan atribut-atribut Allah. Karena persoalan terbesar manusia adalah mengenal Allah. Siapa Allah kita? Allah yang berdaulat, Allah yang kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak terbatas, Allah yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.